Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kesehatan Bapak saya terjaga ya. Amin. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Alia Alika Angelia dan rekan saya ada Entang Salwa Herunawati. Di sebelah sana ada Nia Kurniawati. Di sebelah kanannya ada Aisyah Nur Aminah dan di sebelah kanan Ami juga ada Kang Fajar. Kami mahasiswa dari IKIP Silmoni jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan melakukan wawancara atau berbincang-bincang dengan Bapak terkait mata kuliah bimbingan dan konseling. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan mohon berkenan untuk memberikan informasi karena Bapak adalah narasumber yang tepat sebagai pimpinan di satuan pendidikan sekolah ini. Waktu untuk wawancara mungkin sekitar 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia. Alhamdulillah ya, ini rombongan dari PP Kakenangan ya, dari mana gitu? Dari IKIP Siliwangi, programnya di PGSD ya. Jadi calon guru ya, alhamdulillah ya. Memang ini niat sendiri ini. Niat sendiri atau dari orang tua ini, disuruh orang tua ini jadi guru? Enggak, masuk ke program PGSD itu. Ada yang dari orang tua, mungkin ada yang mau memang niatnya ke sana. Ada yang disuruh karena orang tua. Ada. Ya tidak apa-apa, tapi nantinya memang harus lurus bahwa itu harus niat sendiri ya, karena memang jadi guru itu berat ya. Pertanyaannya seperti apa dipersilahkan, insya Allah Bapak siap. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Boleh. Apakah Bapak bisa menjelaskan profil sekolah ini, termasuk visi dan misi, program pendidikan, fasilitas dan prestasi yang telah diraih sekolah ini? Ya, terima kasih. Sekolah ini namanya SD Negeri Citalem ya. Berdirinya itu tahun 1959. Jadi sekolah ini sudah cukup tua ya keberadaannya di Kecamatan Cipongkor. Nah, SD Citalem ini merupakan hasil gabungan atau merger dari 3 sekolah. Ini digabung pada tahun 2007 ya betul ya. Gabungan dari SD Citalem 1, Citalem 2 dan Sukarsik. Nah, Bapak sendiri kebetulan lulusan angkatan pertama dari SD Sukarsik ya. Nah, ini tahun 80-an. Alhamdulillah sekarang Bapak di sini dipercaya menjadi kepala sekolah. Jadi sedikit sejarah seperti itu ya, tentang sekolah kami ya. Sedikit tentang siswa ya. Ini sekolah merupakan sekolah, kalau muridnya itu dibilang terbanyak di Cipongkor ya, hampir 400-an ya, jadi kurang lebih 387. Memang ada penurunan kemarinnya itu, tahun kemarin itu di 400-an lebih karena memang lulusannya banyak. Tahun kemarin hampir 80-an dan sekarang yang masuk 65, jadi ada pengurangan ya. Seperti itu ya. Selanjutnya terkait dengan visi sekolah, kebetulan SD Negeri Citalem ini merupakan sekolah penggerak angkatan pertama ya. Ini visinya kami sudah menyelaraskan dengan program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak ini merupakan ini prototipe atau model nantinya yang akan melaksanakan kurikulum merdeka ya.
di mana salah satu hal yang akan dikejar atau harus diwujudkan oleh sekolah yaitu profil pelajar Pancasila, ya. Yaitu visinya itu mengarah ke yang pertama itu terkait dengan keimanan dan ketakwaan, ya. Maka yang pertama visi kami itu muatannya adalah terwujudnya keimanan. Di samping itu kami ingin mewujudkan juga budi pekerti yang luhur, ya. Jadi itu poin yang pertama yang terdapat di visi kami, yaitu ingin mewujudkan bahwa pelajar di SD Citalam ini beriman, ya. Yang kedua mempunyai budi pekerti yang luhur, yang ketiga cerdas, yang keempat terampil, dan yang kelima itu cinta budaya serta lingkungan. Inilah cita-cita besar kami yang terwujud melalui visi sekolah kami. Barangkali cukup atau apa lagi? Tadi visi Bapak, visi sekolahnya. Untuk mewujudkan visi tadi yang telah Bapak sampaikan, ya, ini ada 7 poin penting yang akan kami laksanakan. Di antaranya adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi turunan dari kan tadi ingin mewujudkan pelajar yang beriman, ya. Nah itu adalah menanamkan keimanan, ya, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu yang sudah kami jalankan diantaranya adalah sholat duha bersama-sama. Itu dilaksanakan dalam 1 minggu itu 3 kali, yaitu hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat, ya. Secara serentak itu dilaksanakan sholat duha bersama, dilanjutkan dengan ngaji bersama, tadarusan, ya. Itu semua guru, semua siswa juga mengikuti di sana, ya. Dilanjutkan dengan kegiatan rutin yaitu literasi. Seperti itu. Hal lainnya terkait dengan visi sekolah kami yaitu optimalisasi proses pembelajaran dan bimbingan, ya. Di mana proses pembelajaran di sekolah ini kalau mengacu kurikulumnya sudah kurikulum merdeka, ya. Jadi sudah menggunakan pola-pola yang ada di kurikulum merdeka. Di antaranya adalah proses pembelajaran yang berdiferensiasi, itu sesuai dengan kebutuhan bakat minat siswa. Juga proses pembelajaran yang itu berfokus kepada siswa. Jadi siswa yang aktif, ya, sementara guru-guru itu hanya menjadi fasilitator dalam pelaksanaan. Hal lain yang bisa disampaikan terkait dengan misi sekolah yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu hanya sebagian saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti secara lengkapnya teteh-teteh, ya, kakak-kakak bisa minta secara lengkap, ya, kepada kami. Kami siap akan memberikannya. Barangkali apa lagi? Untuk fasilitas dan prestasi yang telah diraih. Untuk fasilitas, alhamdulillah sekolah ini cukup banyak dan cukup siap fasilitasnya. Di antaranya perpustakaan itu sudah buku-bukunya lengkap, memenuhi standar. Di antaranya itu kami sudah memiliki buku lebih dari 5.000 eksemplar, ya, lebih dari 1.000 judul, dan itu sudah melebihi standar yang diharuskan oleh pemerintah, ya. Fasilitas lain yang
disiapkan. Kami juga hampir semua kelas, walaupun memang belum semua kelas sudah siap dengan proyektor, dengan layarnya. Ya, tiap kelas juga kami sudah menyiapkan speaker untuk Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran. Jadi sudah ada speaker di tiap kelas. Terus yang kekinian, sekolah juga sudah mempersiapkan sambungan internet yang cukup besar ya. Ini yang tentunya bisa digunakan oleh seluruh siswa dan seluruh guru. Fasilitas yang modern juga kami sudah memiliki TV media belajar ya. Terus papan tulis media belajar juga yang ditempatkan di ruang perpustakaan dan juga di ruang media ya, media pembelajaran ya. Terkait dengan prestasi ya, alhamdulillah ini semenjak Bapak masuk akhir 2020, sekolah ini yang tadinya prestasinya ya tertinggal padahal sekolah besar. Nah, alhamdulillah bahwa tahun 2021 sekolah ini menjadi juara umum di tingkat kecamatan, tahun 2022 menjadi runner up di tingkat kecamatan, tahun 2023 sekarang alhamdulillah menjadi juara umum lagi. Bahkan di kabupaten kami memperoleh 2 medali, 1 medali emas dan 1 medali perunggu dan 1 harapan 1. Dan kami masih berharap, mudah-mudahan doanya saja nanti ada yang masuk ke tingkat provinsi ya. Ini doanya saja, mudah-mudahan kami nanti bisa berbicara. Barangkali itu ya terkait fasilitas dan fasilitas. Prestasi dan fasilitas ya. Untuk kelas di sini ada 12 rombel. Untuk kelas ada 12 rombel ya, ada 12 rombel ya. Jadi apa? Dibagi sesi. Jadi ada sesi pagi atau sesi tidak, kebetulan di sini ruang kelas cukup banyak, jadi semuanya memang sesi pagi. Alhamdulillah sesi pagi ya. Untuk pertanyaan pertama sudah cukup. Mungkin lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana sekolah ini mengimplementasikan metode atau strategi yang efektif untuk membimbing siswa dalam mencapai program unggulan yang ditetapkan? Untuk melaksanakan proses pembelajaran, tentunya sekolah kami, karena sekolah kami merupakan sekolah penggerak angkatan pertama ya, tentu sekolah ini menerapkan proses pembelajaran yang terbaru. Mungkin di sekolah lain ada yang belum melaksanakan, tapi kami mulai dari 2001 ini dimulai dari kelas 1, 4, di tahun kedua 1, 2, 4, 5 dan sekarang di tahun ketiga semua kelas sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi proses pembelajaran yang pertama ini polanya ini adalah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terus yang kedua juga proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Terus juga menggunakan model Merdeka gitu ya. Itu adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah kami, di mana kami berusaha dalam melakukan proses pembelajaran ini intinya kayak yang tadi, bahwa pembelajaran diusahakan berpusat kepada siswa gitu. Jadi otomatis metode yang digunakan juga adalah metode-metode yang tentunya akan mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Salah satu contohnya adalah metode diskusi, metode
percobaan gitu dan lain-lain. Jadi kami sudah mencoba model-model yang akan mengaktifkan siswa dan peran guru di sana adalah difokuskan sebagai fasilitator saja. Barangkali seperti itu. Apakah Bapak bisa menjelaskan peraturan sekolah yang berlaku bagi guru dan siswa? Bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam konteks sehari-hari di sekolah? Di sekolah kami kebetulan sudah membuat satu aturan di mana ini yang disebut tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah ini diperuntukkan bagi semua warga sekolah, baik itu murid ataupun pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk lebih jelasnya, baik Bapak akan sampaikan ini bisa dilihat di slide ya, di tayangan ini ya. Sebentar. Ini adalah tata tertib sekolah SD Negeri Citaler ya, di mana di dalamnya itu ada aturan-aturan yang mengatur terkait bagaimana murid harus bertindak, bagaimana guru dan tenaga pendidikan juga harus bertindak. Di dalamnya juga dimuat poin-poin pelanggaran. Jadi bagi murid yang melanggar itu ada poinnya. Sebagai contoh, Bapak bisa tunjukkan ya. Jadi ini memang ada hak, ada kewajiban dan lain-lain. Nah ini ada poin-poin pelanggarannya. Kebetulan yang yang ini ya. Misalnya saja dalam keterlambatan, satu kali terlambat ya, ini dibina oleh tim tatib. Kebetulan di sini ada tim tata tertib yaitu yang bertugas menjadi guru piket ya. Nah, ini yang terlambat poinnya 1 contoh ini. Yang masuk dan pulang sekolah datang terlambat, ini poinnya misalkan 3 dan sebagainya. Ini ada pelanggaran-pelanggaran yang cukup berat, poinnya ini akan semakin banyak. Misalkan merokok itu poinnya bisa sampai 50 ya, dan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh bahwa sampai di poin-poin tertentu siswa ini nanti apakah orang tuanya dipanggil, bahkan kalau sudah memenuhi syarat poin nilai ini bisa dikeluarkan dari sekolah ya. Seperti itu ya. Sementara untuk guru juga menambahkan sebagai petugas pencatat pelanggaran ini guru piket, guru BK, wali kelas dan semua guru yang mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi yang mencatat pelanggaran itu siapa saja, ini tentu harus mencatat. Bahkan di Bapak Ibu guru kelas itu sudah punya petugas. Jadi yang nanti ada murid yang mencatat siapa yang melanggar gitu, nanti oleh temannya itu dilaporkan kepada Bapak Ibu guru catatannya. Nah ini tata tertib untuk pendidik dan tenaga kependidikan ya, diantaranya semua guru dan pegawai wajib hadir setiap hari kerja selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai ya. Terkait dengan tata tertib ini
tentunya yang melanggar akan mendapat sanksi, dan yang tidak melanggar atau berbuat melebihi harapan tentunya ada reward ya. Contoh Bapak bisa sampaikan di sini, misalkan saja ini sertifikat yang diberikan kepada guru karena apa? Karena guru tersebut persentase kehadirannya tinggi dalam tugas ya, sehingga Bapak menyampaikan penghargaan kepada guru tersebut ya. Barangkali kami sekali lagi berpijak kepada tata tertib yang sudah kami buat, yang di dalamnya ada tata tertib untuk murid, ada tata tertib atau aturan untuk pendidik dan tenaga kependidikan ya. Khusus untuk murid itu ada poin tersendiri dalam apabila mereka melanggar. Makanya seperti itu. Untuk tadi kan ada poin untuk melanggar. Lalu kalau misalnya poinnya sudah mencapai 100 misalnya, bagaimana? Apakah dikeluarkan atau bagaimana? Baik, ini ada kita Tadi lihat mantap, ya, kan? kita lihat. Di waktu ternyata tadi mantap dah. Nah ini ya rentang poin. Ini 1-40 panggilan orang tua dan menulis surat pernyataan. Ya, yang melaksanakannya adalah guru kelas. 41-70 panggilan orang tua dan menulis surat pernyataan. Ini pelaksananya guru kelas, guru PAI, dan guru tatib. 71-99 panggilan orang tua dan menulis surat pernyataan ini dengan kepala sekolah. Kalau 100 ini dikembalikan kepada orang tua secara sepihak ya. Jadi ini melalui rapat pleno dewan guru ya. Seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak ya, masih ada Boleh, baik. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam menegakkan aturan sekolah dan bagaimana cara sekolah mengatasinya? Tentunya kalau tantangan selalu ada lah pasti, karena sangat tidak mudah lah menegakkan satu aturan. Kadang-kadang aturan tidak bisa berjalan dengan baik, yang akhirnya itu ada kebijakan, dan ini juga akan berpengaruh ya. Misalkan saja yang kesiangan harusnya mendapat sanksi, tetapi karena ada alasan-alasan tertentu ya kami tidak bisa menegakkannya. Itu padahal teman yang lainnya mungkin tahunya kok tidak dihukum gitu ya. Satu itu karena memang kondisi-kondisi tertentu ya. Memang betul tantangannya cukup banyak ya. Tantangan cukup banyak karena anak-anak itu kalau terkait dengan hal-hal negatif, dengan sekilas saja mereka mengikuti hal-hal negatif ya. Yang mereka lihat di TV ya, yang mereka lihat di lingkungan sekitar itu ternyata jadi perilaku mereka juga gitu. Ini kan tantangan, apalagi kan sekarang zaman teknologi yang begitu pesat ya. Anak-anak kami memang susah dilarang. Di sekolah itu tidak boleh bawa HP kecuali yang ditugaskan. Tetapi kan ternyata di rumahnya itu sangat sulit mengawasi ya. Sedangkan mereka itu dengan bebas, dengan luasa mereka menonton apa saja ya. Termasuk ya
film-film perkelahian dan lain sebagainya. Itu kan berpengaruh terhadap jiwa mereka, dan itu kadang-kadang mereka dengan enaknya mempraktekkan gitu. Nah, ini tantangan besar ya. Ini terkait juga dengan lingkungan, dengan teknologi. Ini memang terjadi di sekolah kami ya. Jadi orang lain misalkan ngaji, dia malah main-main, malah bercerita. Itu kan tantangan yang tidak mudah ya. Mungkin seperti laporan dari Bapak Ibu guru ya, pajangan di kelasnya rusak oleh kelas lain gitu. Ini adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sekolah kami. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, memang langkah pertama itu menasihati ya, mengumpulkan yang membuat pelanggaran ya. Kalau pelanggarannya agak berat juga sering ya, kami memanggil orang tua seperti prosedur yang ada di tata tertib tadi ya. Hal yang lain yang kami lakukan tentunya di kelas-kelas itu ada kesepakatan kelas ya. Jadi terus tindakan-tindakan positif. Nah, ini juga coba dikembangkan ya untuk mengurangi tindakan-tindakan negatif dari anak-anak didik kami ya. Salah satunya seperti itu. Bagaimana sekolah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua elemen, termasuk staf pengajar, staf administrasi, dan siswa, untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran terhadap peraturan sekolah. Ya, di sekolah ini kami menerapkan pola, ya khususnya Bapak menerapkan pola kekeluargaan. Ya. Jadi yang dibangun di sini adalah kekeluargaan lebih kental. Ya. Bahkan Bapak mencoba di sini untuk tidak ada atasan dan bawahan, ya. Tapi kami mengembangkan rekan kerja, yaitu atau koleha, ya, teman dekat. Bahkan komunitas belajar kami di sekolah ini namanya juga koleha, ya, komunitas lentera hati, itu untuk komunitas tempat belajar kami. Nah, berangkat dari pola yang kami terapkan bahwa kami tidak ada atasan dan bawahan, tapi rekan kerja. Kami sering kalau dalam menegakkan aturan itu diobrolkan kadang-kadang sambil istirahat gitu, ya. Bahkan kami bisa sambil piknik gitu, ya, sambil jalan-jalan, ya. Itu untuk membangun kekeluargaan yang lebih kental di sekolah ini, ya. Jadi kami mencoba menegakkan aturan ini dengan pola kekeluargaan yang lebih kental. Bahkan kemarin juga hari Sabtu dan Minggu kami berjalan-jalannya dengan maksud ya untuk lebih meningkatkan rasa kekeluargaan kami, ya. Kami jalan-jalan ke Sariatam, ya, di sana tidur dengan semua guru, bahkan keluarganya juga dibawa. Jadi seperti itu. Jadi intinya kami ya mencoba dengan cara kekeluargaannya. Kalau memang sudah dirasa melewati batas, yang tentunya aturan itu tetap ditegakkan sesuai dengan tata tertib yang sudah kami buat dan sudah kami sepakati. Seperti itu. Pertanyaan terakhir,
Terkait apa itu? reward dan punishment. Oh iya. Pertanyaan terakhir ya Bapak, apakah Bapak perlu mempertimbangkan untuk memiliki seorang guru pembimbing konseling sebagai bagian dari tim di sekolah dasar? Tadi saya baca dari petugas pencatat pelanggaran ada guru BK atau guru BP. Apakah ada? Menurut kami sebetulnya sangat dibutuhkan guru bimbingan konseling, tapi ini terkait juga dengan regulasi atau aturan yang diterbitkan oleh pemerintah ya. Kalau Bapak yang berada di SD sebetulnya merasa dianaktirikan oleh pemerintah sebetulnya. Kenapa? Karena di SD itu sepertinya harus digarap semua, digarap oleh kepala sekolah, digarap oleh guru. Makanya nanti neng juga kalau sudah jadi guru harus sudah siap kalau di SD itu ya. Jadi semua digarap serba sendiri, termasuk nanti bimbingan konseling. Jadi sebetulnya itu diperlukan sekali ya. Tetapi perannya itu diganti oleh guru kelas. Jadi guru kelas harus berangkat semua mata pelajaran yang diampu ya, termasuk bimbingan konseling juga harus siap, termasuk juga anak berkebutuhan khusus itu juga harus harus siap melayani mereka. Nah itu bahkan kalau Bapak mengistilahkan untuk guru kelas atau guru SD itu ya harus manusia super, harus serba bisa ya, harus serba tahu gitu. Jadi kenapa penting? Karena memang itu ditangani secara mandiri sebetulnya ya. Nah kalau di SMP kan ada, kalau di SMA ada, di SD ya, tidak ada. Itu bahkan jamnya sudah minimal 24 ditambah lagi dengan tugas-tugas. Belum tugas tambahan. Tugas tambahan itu bukan artinya perlu atau tidak perlu, tapi tugas tambahan yang harus dilaksanakan karena tidak ada lagi petugas gitu. Jadi sekali lagi kami di SD memang merasa banyak dianaktirikan lah, bukan hanya BK, hal-hal lain juga kami banyak dianaktirikan gitu. Satu lagi ini kalau boleh menambahkan, pertanyaannya kan sudah selesai ya, sudah selesai. Barangkali ini sebagai tambahan saja ya, bahwa kami ini punya program unggulan ya yang ada di sekolah. Sebetulnya yang ditawarkan itu banyak ya, tetapi yang jadi fokus bagi kami program unggulannya adalah gerakan literasi sekolah atau GLS ya. Pertama ini ya yang menjadi unggulan dari semua unggulan ya. Mengapa kami mengambil langkah, kami bersepakat untuk ini yang digarap? Karena memang hasil penilaian dari PISA bahwa sudah sejak tahun berapa kita memang urutannya selalu terakhir ya. Ya, pangis bungsu lah dari 60 sekian yang yang disuruh menjawab ya kita hampir bungsu gitu. Kita tidak memperhatikan itu ya. Semua berlomba-lomba hal seperti banyak lah. Tetapi di literasi kita jelek, di numerasi juga kita jelek di tingkat itu. Kan ini keterbacaan kita, ya pemahaman murid-murid kita memang jelek gitu. Secara nasional. Ya, secara nasional banyak data yang menunjukkan bahwa kita memang lemah di bidang itu. Jadi bangsa kita baru bisa melafalkan, rata-rata tidak paham. Ya, mungkin banyak mahasiswa kalau ada surat
masih bertanya ini teh harus apa gitu. Padahal suratnya sudah jelas. Itu karena memang literasinya jelek gitu. Jadi baru bisa ini ibu, ini budi gitu ya. Tetapi memahami isi dari sebuah tulisan kadang-kadang masih sulit. Tulisan ringan, tulisan surat biasa, tulisan pemberitahuan atau pengumuman kadang-kadang masih bertanya. Guru juga kadang-kadang ada yang masih begitu. Mahasiswa juga kadang-kadang sering ya begitu. Kalau ada surat kadang-kadang ini harus bagaimana gitu. Artinya itu literasinya ya rendah gitu. Nah maka kami program unggulannya adalah literasi. Di samping itu juga karena memang mutu lapor sekolah kami ya, mutu lapor pendidikan sekolah kami tahun kemarin itu jelek ya, turun ya. Sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa program unggulan kami adalah literasi. Dibandingkan dari data-data yang terkumpul ya memang kita tidak mau membaca, bangsa kita tidak mau membaca. Kalau tidak membaca ya susah. Yang mau pun kesulitan karena memang buku yang tersedia juga terbatas gitu ya. Inilah mungkin program-program unggulan kami ya. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Yang jadi unggulannya adalah di yang terakhir itu ya, di literasi ya. Barangkali itu sekilas tentang program unggulan di sekolah kami. Masih ada atau cukup? Cukup Bapak program. Nanti tanya-tanya sama guru yang lain. Masih ada satu wawancara lagi. Terima kasih Bapak atas kesempatan waktu yang diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan tugas wawancara ini dengan baik, dan atas sambutannya juga terima kasih. Ya sama-sama ya. Bapak juga terima kasih sudah dipercaya menjadi tempat untuk observasi ya. Dan mohon maaf apabila Bapak dan rekan-rekan guru di sini tidak bisa menerima adik-adik ya secara baik. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tugas ini secara baik ya, terutama bisa menyelesaikan seluruh program yang ada di PGSD dan lulus sesuai harapan, tepat waktu ya, itu saja ya. Ya mau izin ya, Bapak Kepala SD Citarum, saya selaku mungkin sebagai ketua kelompok daripada kelompok 6 ya, Bu Ale. Tadi pemaparan sudah di pertanyaan bukan pemaparan, pertanyaan sudah dilontarkan semuanya untuk mengenai bimbingan konseling ya, mengenai bimbingan konseling, dan dijawab sudah jelas dan juga rinci oleh Bapak Kepala SDN Citarum. Mungkin saya selalu kelompoknya izin sebelumnya Bapak terima kasih atas jawaban, sambutan, dan juga yang lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata, berbahasa, dan juga tindakan yang memang kami yang kurang berkenan dari kami untuk menghadapi Bapak Kepala SDN Citarum. Kurang lebihnya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tambahan saja kalau mau ditambahkan tentang bimbingan konseling ya, sebagai informasinya boleh ditulis, boleh direkam lagi. Rekam.
terkait dengan program bimbingan dan konseling ya. Ini yang harus dipahami kekinian ya. Kalau dulu itu yang namanya bimbingan konseling adalah program untuk menyelesaikan anak-anak yang bermasalah. Jadi pokoknya namanya saya sudah pokoknya jelek ya, dipanggil guru BP gitu. Itu pasti bermasalah. Tapi kan sekarang sudah bergeser ya. Jadi program bimbingan konseling kekinian itu harus sudah mengarah ke pencarian bakat, di mana seorang murid itu bakat terbesarnya ada. Nah itu guru harus mampu ya bahwa si A, si B itu kemampuan terbesarnya ada di mana. Guru harus mampu menemukan itu ya. Jadi tidak hanya sekedar masalah, justru masalah itu harusnya jangan sampai muncul permasalahan. Artinya ada preventif. Jadi sebelum terjadi harusnya sudah diatasi sebelumnya ya. Jadi bukan hanya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh setiap siswa, tapi juga guru harus mampu mencari bakat minat atau kemampuan terhebat dari anak didiknya. Itu saja sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik Pak, mohon izin kami dari Ekip Siloni sekali lagi terima kasih atas waktu, kesempatan dan bisa berbincang mengenai tugas kami, observasi kami ya, bukan tugasnya observasi kami untuk sekolah Islam. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk anak kami masih ada banyak pertanyaan kepada guru-guru dan yang lain. Boleh. Itu boleh dipoto dulu tuh ya. Udah tadi udah semuanya mengenai program udah. Awas. Terus anu udah gan ageungna mah ieu. Dipoto heula bade paling mana? Di payun. Hah? Di SD Citarum Pak. Itu Citarum. Di payun. Saya Video pun